Jadi pemirsa, terusan atau parit yang menjadi dasar kuat daripada terbentuknya Desa Terusan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di konten YouTube Penelusur Sejarah yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, Si Ginjai 99 Channel. Pada kesempatan ini saya akan menelusuri mengekspor sejarah asal usul Desa Terusan. Dan saya sekarang pas berada di Desa Terusan, Kecamatan Moresby Ilir. Bagaimana pula awal dari terbentuk Desa Terusan ini? Nanti kita telusuri. Sebelumnya tolong like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar Anda bisa mendapatkan konten-konten terbaru dari Si Ginjai 99 Channel. Oke pemirsa, mari kita lihat tuh.
Sungai itu ada enggak itu lagi bu ya. Alah, ini kayak Udah. Pemirsa, saya sekarang bersama dengan Datu Lembaga Adat Kecamatan Marsebulir, Datu Ahmad Yani ya, dan juga Tua Tenggane di sini di Desa Terusan ini asli ya. Mereka ini adalah asli orang-orang daripada Desa Terusan. Ya kan? Beliau nama Datuk Azhar. Dan samping saya ini tokoh pemuda daripada Desa Terusan, Hafizi. Saya akan sedikit bertanya kepada mereka, gimana sejarah awal daripada Desa Terusan ini? Kenapa kok namanya Terusan? Gitu. Karena kita tahu, kalau kita lihat dari peta, Desa Terusan ini ibarat semenanjung ya, menanjung kayak lidah. Kabarnya pemirsa, ya kan, pernah dibelah gitu ya, di tengah-tengah lidah ini pernah dibelah. Ditetak istilahnya kalau itu kita orang sini, dusun-dusun sini. Nah, apakah ada kaitannya dengan asal usul Desa Terusan? Kita tanya. Datuk Ahmad Yani, bisa ceritakan tuh asal usul Desa Terusan ini awal dari mana tuh? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang muasal dari asal Terusan itu berasal dari Terusan, suatu dalam petanya menanjung. Jadi di suatu tanjung itu ada parit dari Batanghari sebelah laut, kalau kami nyebutnya, sampai ke Batanghari sebelah darat ke Mulapari. Jadi orang Terusan menyebutnya Muaro Terusan. Jadi parit yang membelah Tanjung Terusan itu dinamakan Terusan, Muaro Terusan. Jadi kami ngambil kesimpulan itulah asal mula Desa Terusan itu. Menurut pemahaman yang kami dapat dari orang tua yang lebih tua dari kami. Nah, cuman Datuk Azhar bisa disambung. Oke, terima kasih. Ya, sejarah Terusan, nama Terusan, Desa Terusan inilah sejarahnya di zaman dari Jagoraso ya. Di zaman itu dulu orang karena nak cepat dari pasar Terusan, dari Desa Terusan ke Mulapari, orang dulu pakai sapan, ya, ini perahu. Transportasinya kan air gitu, sungai dulu, gitu ya. Ada jalannya ya, gitu. Cuma sampan perahu. Jadi orang mau tak mau dia bikin parit. Nah, namanya parit. Jadi parit itu dulu zaman Jagoraso dulu. Itulah. Jadi orang nyangkul terusan. Terus gitu. Nah, itulah sampailah ke seberang Mulapari. Itu berapa kilo panjang bikin terusan? Lebih kurang 2 kilo. 2 kilo ya? Ya, lebih kurang 2 kilo. Jadi nanti bisa Datuk tunjukkan bekas-bekas itu ya. Nah, karena kita tahu karena adanya proses sedimentasi kalau nggak salah pemirsa ya. Jadi pengendapan daripada pasir-pasir yang dari Sungai Batanghari itu sehingga itu bisa menimbulkan penutupan daripada parit. Nanti bisa Datuk tunjukkan di mana lokasinya, oke? Jadi kesimpulan dari pemirsa, Datuk Ahmad Yani dengan Datuk Azhar bahwa Terusan ini itu adalah bagaimana daya upaya pada masyarakat Terusan ini untuk dapat menghemat waktu, ya, waktu dan tempat supaya kita tahu ini semenanjung. Kalau naik perahu itu harus ke ujung dulu, ke Tanjung dulu, baru berputar. Iya, putar. Nah, untuk menghemat waktu maka dibikinlah cara gotong royong, bisa menghemat waktu, dipotong, kayak bikin parit ya. Itu pakai cangkul dulu. Cangkul. Masyarakat rame,
ya kan? Akhirnya jadilah sepanjang 2 kilo parit tersebut. Itu asal mula. Itulah asal mula daripada Desa Terusan. Saya rasa pemirsa bisa sedikit ya dapat dikata paham lah bahwa Desa Terusan itu berasal dari terusan yang dibikin masyarakat untuk membuat parit, ya kan? Menghemat waktu supaya jarak dari hulu ke hilir itu sangat cepat. Kira-kira gitu tuh. Oh ini. Nah, kalau pasar Terusan itu pemekaran ya. Pemekaran masalah simpang Terusan. Masih ada terusannya, tapi yang tuonya adalah Desa Terusan. Oke, makasih tuh. Sabar. Nanti kita lihat pemirsa sisa-sisa daripada kanal Terusan ini. Oke tuh? Oke. Jadi pemirsa, terusan atau parit yang menjadi dasar kuat daripada terbentuknya Desa Terusan ini, inilah sisa-sisanya. Ya, kita nampak ini, itu tinggi ya, ini tinggi. Ini karena proses sedimentasi itu pengendapan daripada pasir sungai, akhirnya dangkal menjadi naik ya, seperti ini. Kita bisa melihat sampai terus karena sudah banyak ditumbuhi, ditutup oleh semak belukar, jadi yang bisa kami ekspor cuma di sini. Muaronya. Ini daerahnya namanya Muara Terusan. Sampai sejauh 2 kilo tembus ke Malapari. Seberang Malapari. Batanghari, ya kan? Ya. Sungai Batanghari ya. Ya. Desa Malapari. Nah, kita lihat pemirsa. Jadi kalau yang aslinya, kalau yang lama itu, waduh. Berarti ini dalam sekali. Dan juga di situ saya lihat ada sisa-sisa kayu tua ya, kayu tua. Itu bekas, konon itu bekas jembatan di waktu kanal ini masih berfungsi dulu. Masih ada sisa-sisanya. Bisa kita lihat itu ya, Pak. Ya. Itu ada jembatan yang menghubungi di atas kanal ini ya. Kita temukan ini, kita lihat ada bekas atau sisa-sisa daripada kayu jembatan tersebut ya. Memang ada yang sebagian hilang ya, tapi ada yang tinggal. Itu dari kayu bulian ya. Jadi masa dulu sini lewat menyeberang kanal Terusan ini, Muaro ini. Nah, kita bisa lihat sisa-sisa di sudut sana. Di sini juga ada ya. Ini usianya udah jembatan lebih kurang ratusan tahun ya. Lebar 2 meter tuh. Lebar 2 meter. Lebar 2 meter ya. Lebar 2 meter. Panjang berapa itu? Kalau panjangnya lebih kurang 8 meter dari tebing. 8 meter panjang ya, dari tebing sana ke tebing sini 8 meter, lebar 2 meter pemirsa. Itu udah nampak sekarang. Ini juga sisa-sisanya nih. Yo. Jadi kalau dilihat pemirsa dari Sungai Batanghari ya, atau dulu kan pada dikatakan Sungai Semak ya. Sungai Semak ini itu kira-kira tingginya dengan pengendapan ini itu kira-kira 8 meter ya. 8 meter dari permukaan air ya. Itu ya. 8 meter tuh ya. Andai kata pemirsa, andai kata kanal ini atau terusan ini masih ada, saya rasa nggak bisa dibayangkan ya, karena masih terjaga, terawat, masih ada terusannya. Tapi sayang, karena proses waktu, alam segala macam, inilah
sisa-sisa daripada cikal bakal Desa Terusan. Pemirsa Spinjay 99 Channel, kebetulan di samping saya sosok yang cukup kita kenal ya di Batanghari ini, khususnya di Jambi. Secara umumnya beliau adalah Bapak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif SI. Di samping beliau adalah merupakan putra daerah asli daripada Desa Terusan ini. Ya. Saya juga akan bertanya dengan beliau ya, konteks daripada hal-hal yang berbau baik itu sejarah Terusan maupun tradisi budaya di Terusan. Coba tanya dulu tentang asal usul Desa Terusan. Pak Bupati, kita tahu pada zaman silam itu bahwa Desa Terusan ini kita lihat kalau dari atas itu kan seperti lidah, Pak. Seperti lidah, tapi orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu tuh berusaha untuk membangun kanal dari Batanghari tembus ke Pulau Malapari. Kira-kira apa yang bisa Pak Bupati ungkapkan terhadap hal tersebut, Pak? Nah, ini kan sekarang kita sedang di sawah ya. Sawah inilah posisi salah satu kanal atau terusan yang dibangun oleh orang tua kita dulu. Yang pertama itu mempersihkan sejarah. Karena kalau dia lewat Tanjung yang kata udah ada tadi, kalau lewat Tanjung seperti lidah itu dia akan memotong dengan jarak waktu yang hampir 2 jam. Dengan adanya terusan tersebut, maka dia bisa melintas. Kemudian juga, karena di lintasan ini ada hasil sawah, ada hasil kebun. Zaman dulu transportasinya sungai. Jadi kanal atau terusan ini yang digunakan untuk mengangkat dan pergi ke lokasi sawah. Dan juga dulu terusan banyak duku ya sebelum mati, banyak duren. Ya mengangkatnya juga lewat terusan ini. Jadi terusan ini sebenarnya adalah terusan yang sebenarnya. Kita lihat sekarang masih ada gitu ya. Jejak daripada kanal itu masih ada, Pak Bupati. Memang sekarang sudah sedimentasi ya, tapi jejaknya masih ada. Jejak masih ada, kita juga sambil lihat ya sekarang faktor lingkungan, apakah masih dibutuhkan masyarakat dengan transportasi yang berubah atau tidak akan mengganggu nanti tanduk tani yang ada di sekitarnya. Kalau jejaknya masih ada. Kalau kawan-kawan mau lihat pas air Sungai Batanghari begitu tinggi nanti, dia akan kembali masuk. Akan kembali masuk? Ya, karena sudah sedimen lumpur kan di bawahnya kan. Nah, dan kita dulu kalau musim lumpur, apalagi di musim bulan Desember, pasti perahu ketek itu masuk ke dalam. Bagaimana laku Bupati Batanghari terhadap sejarah ya kan, yang ada di Bumi Serentak Paregang ini? Tahu kita ini adalah kabupaten tertua. Harapan Bupati terhadap sejarah-sejarah yang ada di seluruh desa maupun apa yang ada di Batanghari ini, masyarakat itu bagaimana untuk ke depan, Pak? Jadi sejarah itu yang pertama masyarakat harus memahami. Kemudian generasi penerus kita harus mengingat bahwa kita ada sejarah yang membuat kita ada saat ini. Ya, pasti diciptakan Tuhan, tapi ada proses usaha, ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh kita dulu. Ini yang mesti kita ingat. Sehingga dari sejarah kita tahu bagaimana perjuangan seluruh kita dulu. Sehingga kita tahu bagaimana tantangan di zaman itu. Sehingga kita bisa beradaptasi dengan tantangan zaman sekarang. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah, karena orang yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih banyak. Pemirsa, itulah wawancara saya di India 99 Channel dengan Bapak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif. Terima kasih.